Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini ya. Dan buat teman-teman yang baru datang dan baru gabung, halo, salam kenal ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke teman-teman, untuk mengawali video kali ini saya mau sharing kegiatan saya. Jadi saya tuh habis ambilin jemuran karena ini tuh sebenarnya di pagi hari gitu ya, jendelanya belum dibuka. Terus saya tuh biasanya lipat-lipat baju dulu, baru nanti kadang-kadang saya setrika sendiri, kadang-kadang saya laundry gitu ya, tergantung dari suasana hati aja teman-teman. Karena jujur ya, saya itu pekerjaan yang paling susah dikerjakan adalah menyetrika baju. Apalagi kalau bajunya itu gamis-gamis seperti yang saya pakai gitu ya teman-teman. Terus gamisnya tuh gamis payung gitu, kadang-kadang ngelipetnya tuh agak-agak susah gitu teman-teman. Terus sama spray itu kalau spraynya lebar terus tebal berat ya itu memang agak susah rapih banget ya. Tapi kalau untuk harian kayak kaos, dasar pendek itu gampang ya teman-teman, kita setrika sendiri. Nah ini lipatnya udah selesai, kemudian saya simpan dulu di keranjang ya teman-teman. Nanti kalau ada jemuran yang kering lagi baru disetrika. Kalaupun nggak sempat setrika atau agak-agak males nyetrika, ya udah saya laundry setrika aja ya. Sebenarnya kalau laundry setrika juga menghemat tenaga dan menghemat listrik sih sebenarnya. Nah ini agak siangan, sekitar jam 9 pagi, tahu-tahu ada suara paket dateng. Saya senang banget ya teman-teman karena ini adalah barang yang dari tahun lalu saya inginkan. Jadi ini tuh microwave ya. Karena memang saya pikir-pikir saya butuh banget microwave ini karena saya kan sering banget pergi ke luar kota. Terus sering nungguin ayahnya juga ganti-gantian gitu ya. Kadang-kadang saya yang kesana, kadang suami yang kesini gitu ya. Nah, karena kalau saya ada microwave, kalau saya pas pergi ke sana, sebelumnya tuh saya udah masak beberapa menu dulu untuk anak-anak ya, meal prep. Jadi menu yang bukan sayuran gitu ya, yang bisa diawetkan di freezer, kemudian dipanasi menggunakan microwave ini ya teman-teman. Menurut saya jadi lebih hemat gitu ya. Karena biasanya saya ninggalin uang anak-anak itu untuk makan 3 kali, 2 orang itu kan lumayan berat ya teman-teman. Apalagi setiap bulan jadi over budget gitu pengeluarannya. Makanya saya akalin kayaknya memang harus nabung untuk beli microwave ini ya supaya lebih menghemat ya. Karena kalau nggak kayak gitu kan anak-anak tentunya dari pagi, siang, malam mereka beli semua gitu ya teman-teman. Dan tentunya kalau beli jadi kan lebih mahal, makanya saya akalin aja saya harus punya microwave, tujuannya ya supaya lebih memangkas pengeluaran ya. Jadi sebelum saya ke Jakarta rencananya tuh nanti saya masakin anak-anak dulu beberapa menu, kira-kira misalkan 1 minggu ya saya masak untuk sekitar untuk 1 mingguan gitu ya, tinggal nanti diambil di kita masak masukin di freezer. Nah kalau pas anak-anak makan ya malamnya itu ambil kira-kira pengennya tuh lauknya apa gitu ya, diambil dari freezer, masukin dulu ke chiller. Nah besok paginya anak-anak tuh bisa manasin di microwave ini teman-teman. Insya Allah itu akan lebih hemat ya, karena seperti kita masak pada umumnya aja gitu. Tapi tetap saya tambahin uang pegangan gitu ya, barangkali nanti ada keperluan apa. Karena kalau saya masakin sayuran kan nggak mungkin ya, takutnya itu nggak bagus, gizinya hilang. Kecuali kalau protein hewani gitu mungkin bisa ya dimasukin ke freezer kemudian dipanasin. Nah tetap saya tinggalin uang juga untuk beli sayurnya. Jadi kadang-kadang kalau sayur pecel di tempat saya kan murah teman-teman, 3.000 tuh udah boleh ya, ataupun hanya beli sayur untuk lalapan gitu aja sih. Nah setelah saya cari-cari microwave yang bagus, murah dan lowat, akhirnya saya menemukan merek Sharp. Tipenya tuh R220MAWH. Ini harganya murah ya, hanya 697.000, sama ongkos kirim itu hanya 750-an. Oke teman-teman, jadi video kali ini tuh random banget ya. Nah ini tuh keesokan paginya, jadi karena saya punya kentang, saya kali ini pengen masak balado kentang nanti dicampur sama telur puyuh. Nah
Mbak Tita tuh suka banget yang namanya balado, entah itu kentang di balado, ayam di balado, telur di balado, pokoknya yang serba balado. Dia tuh seneng banget. Jadi makannya tuh bolak-balik gitu ya. Kalau anak-anak makannya lahap, terus bolak-balik nambah, ibunya yang masak itu jadi tambah semangat ya. Nah ini kentangnya saya kupasin semua, kemudian direndam ya menggunakan air supaya nggak hitam, kemudian dipotong dadu seperti ini ya. Kalau udah dipotong semua, kentangnya tinggal digoreng, tunggu sampai matang ya teman-teman, sambil menunggu kentangnya matang. Kemudian ini saya kupas dulu telur puyuhnya. Jadi saya hanya punya 1 bungkus telur puyuh, isinya itu 10 butir ya. Nah kalau sudah tinggal dicuci ya teman-teman, karena biasanya kan telur kotor suka ada bekas serpihan kulit-kulitnya gitu ya, takutnya nanti ngeres terus nggak enak gitu ya dimakan, terus risih juga ya kalau telurnya itu kotor teman-teman. Dan ini kentangnya udah mateng, masukin semua kentangnya sampai habis. Jadi alhamdulillah itu ada kentang kurang lebih seperempat lebih ya, hampir setengah kiloan. Nah sambil nunggu kentangnya matang juga, ini saya mau menghaluskan bumbu. Jadi untuk bumbu baladonya itu saya dibanyakin pakai cabai merah keriting, ditambahin pakai cabai rawit merah supaya pedes ya. Lalu pakai tomat, ini saya hanya menggunakan 1 buah tomat aja ya teman-teman. Tomatnya tuh yang merah supaya nanti hasil baladonya itu cantik, warnanya tuh merah ya. Di sini saya haluskan menggunakan chopper aja, tapi sebelumnya saya potong-potong dulu supaya nanti choppernya tuh awet ya teman-teman. Kalau terlalu besar gitu ya, takutnya nanti choppernya bekerja dengan keras gitu, kecapean dan panas ya. Terus bawang merah, bawang putihnya juga dipotong-potong, kemudian saya tambahkan air. Jadi saya menghaluskannya itu ditambahin pakai air aja ya, gampang nanti pas dimasak airnya itu disusutin dulu. Nah kalau sudah menyusut baru deh biasanya saya tambahkan pakai minyak. Dan ini kentangnya udah matang semua, kemudian saya goreng telurnya ya teman-teman. Kalau bikin balado telurnya itu digoreng dulu rasanya lebih enak ya, karena berasa kulit telurnya gitu ya. Maksudnya bukan kulit telur cangkang ya teman-teman. Nah ini minyaknya saya taruh dulu di mangkok karena saya kepengen numis bumbu yang tadi, karena tadi kan pakai minyak ya. Kalau bisa numisnya itu sampai benar-benar menyusut, sampai nggak ada airnya. Nah ini saya masukin aja langsung ya, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian ditumis-tumis sampai wangi ya teman-teman. Nah tunggu dulu sampai benar-benar menyusut, sampai nggak ada airnya ya, walaupun ada air dikit nggak apa-apa lah. Nah kalau udah minyak yang tadi bekas goreng telur itu kita masukkan, sayang ya kalau dibuang. Jadi ya udah tinggal ditumis-tumis aja gitu sampai wangi. Kemudian tambahkan gula merah. Di sini saya pakai gula merah ya, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan garam, tambahkan penyedap tahu jamur. Kalau bumbunya udah matang, udah wangi, kemudian masukkan kentang berikut sama telur puyuhnya. Diaduk-aduk ya teman-teman, ditumis-tumis dulu sampai bumbunya itu menyerap. Nah ini enak banget ya, saya hanya masaknya seperti ini aja, nanti makannya itu pakai kerupuk. Biasanya kalau pengen sayuran tinggal pakai timun ataupun selada, ataupun ngerebus bayam, maupun pakai kangkung juga bisa ya. Ini saya ambil dulu untuk bekal Mbak Tita. Jadi Mbak Tita bekalnya hanya seperti ini aja. Terus saya masukkan ke mangkok ya. Nah karena wajannya tuh mau saya rendam menggunakan air, jadi cara ngerendam wajan supaya kinclong tuh kalau pas kena kerak seperti itu kita tambahkan air, kemudian dipanasin, biasanya item-itemnya tuh langsung luntur. Alhamdulillah menu sarapan dan menu bekal Mbak Tita seperti ini aja. Jangan lupa ditambahkan bawang merah goreng supaya lebih sedap. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.